Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teda Diantrimanda dengan NIM 114210118 dari PLUK 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan acara ketujuh yang berjudul QGIS, di mana kita akan melakukan registrasi dan digitasi peta serta tabeling, simbologi, dan labeling. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi QGIS terlebih dahulu dan buka, project baru seperti ini, bisa di project terus new. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa ke plugins, lalu manage and install plugins. Nah, selanjutnya bisa ke bagian install dan kita checklist semua, menu yang ada di install ini, yang sudah terinstall. Nah, kalau sudah kita close, selanjutnya kita ke raster, lalu ke georeferencer. Nah, di sini kita akan memasukkan peta pada acara 1 kita dengan cara add open raster. Nah, kita pilih file peta kita dalam bentuk JPG. Open. Nah, selanjutnya kita akan melakukan registrasi peta. Kita add point terlebih dahulu, kita taruh titiknya di pertemuan antara grid atau koordinat pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Ini add point, lalu pada titik pertemuannya atau tengah-tengahnya, kita masukkan nilai X-nya, yaitu di sini ada 52 dan 924. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya yang bagian bawah, add point, lalu klik sekali saja, klik kiri sekali, lalu isi koordinatnya, ini ada 56 dan 92. Kalau sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini, transformation setting, di mana type-nya itu linear, lalu resampling metode-nya nearest neighbor, lalu untuk target SRS-nya kita pastikan sesuai zona UTM kita masing-masing. Di sini saya memakai zona 49S, WGS 8449S. Nah, untuk outputnya bisa kita ganti. Di sini saya tidak akan menggantinya, lalu bisa ke checklist load in QGIS when done. Sesudah itu klik OK, lalu kita ke ini, bagian start ke referencing, kita klik. Nah, kalau sudah ini bisa di-close saja. Ini bisa discard. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta. Untuk pertama sendiri kita bisa ke layer, lalu create layer, new shapefile layer. Di sini kita klik yang titik 3 ini. Kita simpan dengan nama batas admin. Type-nya itu SHP atau shapefile, klik save. Lalu untuk file encoding-nya tidak usah diubah, yaitu sistem. Lalu untuk geometry type-nya itu untuk batas admin itu polygon. Lalu pastikan zona UTM-nya sudah benar. Namanya kita ganti menjadi keterangan, atau kita isi menjadi keterangan dengan type text data. Setelah itu klik add to field list. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, klik OK. Nah, selanjutnya kita mulai digitasinya. Kita memilih 2 wilayah yang akan kita buat batas administrasinya. Di sini saya akan menggunakan 2 wilayah ini dengan cara kita klik batas admin terlebih dahulu, lalu toggle editing di bagian sini, lalu klik ini, add polygon features. Nah, kalau sudah, kita bisa ambil dari titik paling luar dan mengikuti batas administrasi pada peta dasar. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa klik kanan sekali. Nah, untuk ID-nya sendiri kita tambahkan 1, lalu kita bisa klik OK saja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita klik 2 kali pada layar batas admin. Nah, selanjutnya kita klik simple fill. Lalu untuk fill style-nya menjadi no brush. Lalu untuk stroke color-nya kita ubah menjadi warna yang terang agar bisa dibedakan dengan daerah sekitarnya. Contohnya saya pakai warna hijau ini. Nah, untuk stroke width-nya bisa kita ubah menjadi lebih tebal. Di sini saya memakai 1.
bisa di-apply, oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, ini kan masih ada yang kurang tepat garisnya. Nah, ini masih tidak rapi lah ya, cuma lurus doang. Nah, untuk mengubah bentuknya agar bisa lebih rapi, kita bisa ini bisa di-save dulu, tunggu editing lagi, pada batas admin, lalu ke edit, dan pilih reshape feathers. Nah, di sini kita bisa mengubah bentuknya disesuaikan dengan batas admin pada peta dasar. Kalau sudah bisa klik kanan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya, nah kita bisa membaginya jadi 2 wilayah dengan cara ini bisa di-save dulu. Lalu stop editing, lalu kita bisa klik Google Editing lagi, lalu ke Edit, kita ke Split Feathers. Nah, di sini kita akan membagi wilayahnya jadi 2. Caranya juga sama seperti saat membuat batas administrasi, yaitu klik klik reset fiturnya, lalu kita bisa tarik dari garis batas admin terluar hingga batas admin luar lainnya. Kalau sudah bisa kita klik kanan, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat layer untuk jalan terlebih dahulu dengan caranya yang sama seperti pada saat membuat batas admin, yaitu layer, create layer, new shape file layer, lalu kita klik titik 3 ini, pencet, lalu kita save dengan nama jalan, untuk type-nya itu SHP. Nah, untuk type-nya itu line, dan pastikan UTM zone-nya sudah benar, tambahkan nama berupa keterangan, untuk tab-nya itu text data, terus kita klik add to field list. Kalau sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan memulai editing atau digitasi untuk jalan. Nah, caranya sama seperti tadi, tapi di sini kita klik add features line. Nah, kalau sudah, kita bisa klik kanan sekali saja, lalu untuk ID-nya bisa kita isi dengan 1, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjutkan dengan digitasi sungai, yaitu membuat layar sungai dengan cara klik layer, create layer, new shape file layer, lalu ini klik yang titik 3 ini, lalu simpan dengan nama sungai, untuk type-nya sendiri SHP, klik save, lalu untuk type geometrinya itu line, lalu pastikan UTM zone-nya sudah benar. Nah, untuk name-nya itu keterangan, seperti tadi. Kalau untuk type-nya text data, lalu kalau sudah klik add to list. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa mulai digitasi sungai. Caranya sama seperti digitasi pada batas admin ataupun itu jalan, klik toggle editing, lalu klik yang ini, add line features. Lalu kita tarik dari batas admin yang pojok hingga ke pojok untuk sungainya. Kalau sudah sampai di batas adminnya, kita bisa klik kanan juga. Lalu untuk ID-nya kita isi menjadi 1, klik OK. Nah, kalau sudah, nah ini kita bisa save edit terlebih dahulu, lalu stop editing. Selanjutnya kita akan melakukan tabeling. Yang pertama pada batas admin, bisa klik kanan pada batas admin, lalu open attribute tabel. Lalu di sini kita isi dengan penggunaan lahan, bisa ke toggle editing mode terlebih dahulu, lalu edit keterangan. Di sini saya sudah memasukkan ladang dan sawah. Lalu kalau sudah bisa di-save, lalu stop toggle editing. Nah, bisa di-close, selanjutnya ke jalan, klik kanan, lalu open attribute tabel. Lalu untuk jalannya, di sini saya memasukkan jalan arteri, sebelumnya bisa di toggle editing mode terlebih dahulu untuk mengedit keterangan. Kalau sudah, bisa di-save edit, lalu stop toggle editingnya, atau klik di toggle editingnya lagi, lalu di-close. Lalu untuk sungai bisa diklik kanan juga, lalu open attribute tabel. Nah, di sini kita memasukkan keterangan sungai. Ini bisa di toggle editing mode, lalu masukkan keterangannya berupa sungai. Lalu bisa di save, lalu stop yang klik lagi toggle editingnya. Ini save aja, lalu oke. Nah, selanjutnya untuk simbologi sendiri, kita mulai dari simbologi batas admin dengan cara klik kanan pada batas admin, ke properties, atau kita bisa klik 2 kali saja biar lebih cepat, lalu ke simbologi, lalu pilih kategoris. Nah, di sini kita bisa isi kolom dengan keterangan, setelah itu kita classify. Di sini akan muncul, kita bisa edit simbolnya dengan klik 2 kali pada simbol ini.
Nah, di sini kalau kalian belum ada RBI seperti ini kan belum RBI ini. Nah, kalian bisa menambahkan file RBI-nya dengan cara klik Style Manager, lalu import or export. Di sini kita pilih import, lalu untuk import from-nya itu file. Untuk filenya kita bisa pencet yang titik 3 ini. Untuk simbol RBI-nya sendiri, filenya itu dalam bentuk XML. Klik open, lalu klik select all, import, lalu yes to all. Nah, di sini bisa close. Ini bisa digantiin di titik segitiga ini, lalu pilih simbol RBI. Nah, di sini simbol RBI-nya sudah muncul, kalian bisa sesuaikan dengan penggunaan lahan kalian. Saya menggunakan Tegal, klik OK. Lalu yang bawah 2 kali, lalu sesuaikan dengan penggunaan lahan. Saya menggunakan sawah di sini, klik OK. Nah, selanjutnya bisa klik Apply, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalian bisa uncheck list untuk peta dasarnya sendiri biar lebih jelas. Nah, selanjutnya kita bisa simbologi pada jalan. Klik kanan pada jalan, klik Properties. Lalu kita ganti ke kategoris. Untuk kolomnya itu kita ke keterangan. Lalu bisa kita classify. Nah, di sini kita bisa edit simbolnya dengan klik 2 kali pada simbol jalan ini. Lalu kita bisa sesuaikan dengan jalan yang kita pilih. Di sini saya menggunakan jalan arteri. Kalau oke, kalau sudah, lalu klik apply. Nah, hasilnya akan muncul seperti pada gambar. Kalau sudah, bisa kita oke. Selanjutnya untuk sungai, klik kanan pada sungai. Atau klik 2 kali pada sungai, langsung aja. Kita lanjutkan ke simbologi. Lalu kita pilih kategoris. Nah, untuk kolomnya itu kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita classify. Kita ubah simbolnya, klik 2 kali. Lalu kita pilih simbol sungai. Nah, untuk width-nya itu saya ubah jadi 1. Klik OK. Klik apply. Klik OK. Nah, di sini juga ada untuk pembuatan titik, di mana di saya itu ketinggalan, jadi mohon maaf jika saya tampilkan di akhir, dengan cara ke layer, terus create layer, new save file layer, lalu di sini bisa diklik 3 ini, lalu bisa isi dengan titik, dengan type-nya SHP, lalu geometri type-nya itu point, lalu ya pastikan UTM-nya itu udah benar, lalu untuk namanya itu keterangan. Nah, type-nya itu text data, lalu bisa add to field list, selanjutnya oke. Nah, selanjutnya bisa kita ke toggle editing, lalu klik yang ini, add point features, lalu kita titik atau kita paskan dengan titik pada peta dasar, kita isi ID jadi 1, klik OK. Nah, selanjutnya kita ke klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, di sini untuk keterangannya saya isi dengan stasiun, lalu bisa di save dan stop editing. Nah, selanjutnya simbologinya, klik 2 kali pada titik, lalu ke labels, lalu kita ke single labels, pilih single labels. Nah, untuk label width-nya isi keterangan, lalu ke teks, lalu untuk font-nya itu kita ubah menjadi Times New Roman. Ukurannya itu terserah, di sini saya pakai 12. Lalu kita ke buffer, terus checklist draw text buffer, lalu ke placement, lalu ini dipilih untuk placement-nya around point. Selanjutnya kita apply, terus oke. Nah, selanjutnya kita ke simbologi, lalu ini bisa ke kategoris, lalu untuk kolomnya itu berupa keterangan, lalu classify. Nah, di sini kita klik 2 kali pada simbol, lalu kita ubah simbolnya menjadi stasiun. Nah, kita ubah menjadi stasiun, klik OK, lalu klik apply, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan seperti pada gambar. Langkah selanjutnya yaitu dengan menambahkan kontur. Pertama, kita buka Open Search Manager atau Data Search Manager. Lalu untuk bagian vektor, lalu ini bisa kita klik yang titik 3 ini. Lalu kita bisa masukkan kontur blura pada cara 2 dengan bentuk SHP. Open, lalu bisa kita add. Lalu kalau sudah bisa di close. Selanjutnya kita akan melakukan clip dengan cara ke vektor, lalu geoprocessing, clip, input layernya yaitu kontur blura, lalu
untuk overlay layernya itu batas admin. Lalu untuk clipnya sendiri kita save to file. Nah, ini kita bisa namai, kita save. Nah, lalu bisa kita run. Nah, kalau sudah bisa di close. Nah, ini bisa di unchecklist yang kontur Blora ini. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan tabeling terlebih dahulu dengan cara klik kanan, lalu open atribut tabel. Lalu di sini kita menambahkan new field dengan cara toggle editing terlebih dahulu, lalu new field. Untuk namanya sendiri IKA, lalu tab-nya itu whole number, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan menambahkan angka untuk IKA-nya dengan ke select features using expression. Nah, selanjutnya kita buka yang fields and values, kita masukkan rumus, klik 2 kali pada elevation, lalu ke operators, klik 2 kali pada persen, lalu masukkan angka IKA dikali 4, di mana punya saya itu 100, karena IKA saya 25. Lalu kalau sudah, select future. Nah, kalau sudah bisa di close. Di sini kita akan memasukkan angkanya, kita ubah ininya menjadi IKA, lalu kita masukkan angka 1 untuk IKA, lalu update selected. Nah, selanjutnya untuk yang belum ke select atau belum keubah angkanya, bisa kita invert selection, lalu kita masukkan angka 0 untuk yang bukan IK. Lalu bisa di update selected. Nah, di sini seluruh tabel sudah terisi. Selanjutnya bisa kita close. Selanjutnya kita ke simbologi dan labeling dengan klik 2 kali pada clip. Oke. Selanjutnya ke label terlebih dahulu, lalu ke rule based labeling, lalu tambahkan ini plus ini. Nah, lalu untuk deskripsinya itu IKA, lalu untuk filternya bisa kita klik yang ini, tanda ini. Lalu bisa kita masukkan rumus di field and values, klik IKA 2 kali, lalu sama dengan all unique di sini, lalu klik 2 kali pada angka 1, klik OK. Nah, selanjutnya untuk label width-nya kita ubah menjadi name, lalu kita ke teks terlebih dahulu, kita ubah menjadi Times New Roman. Sebenarnya ini bebas. Nah, untuk size-nya itu bebas. Ini saya memasukkan 12, lalu kita ke buffer, saya klik yang draw text buffer, selanjutnya ke placement, lalu pilih yang curved, lalu klik atau checklist yang on the line, dan unchecklist yang above line. Lalu selanjutnya klik OK. Nah, di sini selanjutnya bisa ke simbologi. Nah, pilih yang kategoris, lalu untuk kolomnya itu kita ganti menjadi IKA, lalu classify. Nah, di sini kita edit simbol dengan klik 2 kali. Kita bisa ke simbol lain. Lalu untuk warnanya disesuaikan. Lalu untuk yang 0 itu 0,5. Oke. Dan yang 1. Nah, untuk yang IK1 ini, ketebalannya bisa diubah menjadi 1. Klik OK. Nah, selanjutnya kita apply, lalu klik OK. Ini bisa di unselect. Nah, untuk hasilnya akan menjadi seperti ini untuk peta pada acara ke-7. Selanjutnya bisa kita save dengan ke project, lalu save as, lalu bisa kita save menjadi bebas. Nah, kita save saja. Nah, sudah sekian langkah-langkah pada acara ke-7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.